Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lasania Mutia, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2023-2024. Nah, pada video kali ini kita akan langsung membahas contoh soal dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Oke? Di sini saya menggunakan soal dari teman saya untuk contoh. Dari soal dapat diketahui nilai Y1, Y2, C1, dan C2. Langsung saja kita mengerjakan nomor 1, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Rumusnya C sama dengan A plus BY dan S sama dengan negatif A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B kemudian dikalikan Y. Nah, dikarenakan dalam soal tidak menyebutkan nilai A maupun nilai B, kita perlu mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Rumus dari nilai A adalah APC dikurangi MPC kemudian dikalikan Y, di mana nilai APC adalah C per Y dan nilai MPC adalah delta C per delta Y. Nah, setelah rumusnya kita jabarkan, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. C dan Y yang kita masukkan adalah C1 dan Y1. Kemudian delta C didapatkan dari C2 dikurangi C1 dan delta Y didapatkan dari Y2 dikurangi Y1. Kita masukkan nilainya di mana C per Y itu 540 dibagi 600 dan delta C yaitu 700 dikurangi 540, kemudian delta Y 840 dikurangi 600. Setelah semuanya dimasukkan, kita tinggal menghitung nilainya, dan setelah dilakukan perhitungan maka nilai A sama dengan 180. Lalu kita beralih untuk mencari nilai B. Perlu diingat bahwa nilai B itu sama dengan nilai MPC, maka nilai B sama dengan delta C per delta Y sama dengan C2 minus C1 kemudian dibagi Y2 minus Y1 atau sama dengan 700 minus 540 dibagi 840 minus 600. Dan hasil akhirnya adalah nilai B sama dengan 0,6. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita tinggal memasukkan nilai A dan B itu ke persamaan C dan S, di mana fungsi C sama dengan 180 ditambah 0,6Y dan fungsi S sama dengan negatif 180 ditambah 1 minus 0,6Y atau sama dengan negatif 180 ditambah 0,4Y. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu gambar grafik kurva. Dalam membuat grafik kurva, kita perlu untuk mencari BEP atau nilai break even point. Nah, BEP ini terjadi apabila nilai Y sama dengan nilai C. Rumus BEP adalah Y sama dengan C, maka kita tinggal memasukkan saja nilai dari fungsi C yaitu 180 di plus 0,6Y ke dalam persamaan. Dikarenakan terdapat variabel yang sama yaitu Y dan 0,6Y, maka salah satunya harus dipindah ruaskan, maka menjadi Y minus 0,6Y. Hasilnya 0,4Y sama dengan 180. Kemudian 0,4 dipindah ruaskan menjadi Y sama dengan 180 di per 0,4. Hasilnya 450, maka Y sama dengan 450. Nah, dikarenakan rumusnya tadi adalah Y sama dengan C, maka kita adakan pembuktian. Y hasilnya tadi kan 450 sama dengan fungsi C adalah 180 di plus 0,6 dikalikan Y yaitu 450, maka hasilnya 450 sama dengan 180 ditambah perkalian antara 0,6 dan 450, hasilnya 270, maka hasilnya benar adalah 450 sama dengan 450. Jadi nilai BEP adalah 450. Kita masuk ke pembuatan kurva. Garis yang pertama mewakili C dan S dan garis yang kedua mewakili Y. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik 0 melewati titik BEP. Lalu tarik garis lurus dari titik 180 untuk fungsi C dan tarik garis lurus dari titik negatif 180 untuk fungsi S. Nah, grafiknya sudah selesai, kita masuk ke
pembahasan nomor 3, yaitu investasi. Di sini saya kembali menggunakan contoh soal dari teman saya. Dari soal dapat diketahui I besar atau investasi sama dengan 300 minus 650 I kecil atau bunga. Dan yang ditanyakan adalah berapa investasi bila tingkat bunga adalah 10% dan berapa tingkat investasi bila tingkat bunga adalah 30%. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan nilai dari tingkat bunga ke dalam fungsi investasi. Maka bisa kita dapatkan jika tingkat bunga 10%, maka tingkat investasi adalah 235. Sedangkan jika tingkat bunga 30%, maka tingkat investasi adalah 105. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.